Ruangan itu bagaikan dunia baru bagi Rehan, seorang mahasiswa yang baru pertama kali merasakan kehidupan kota besar. Ia berasal dari sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, tempat hari-harinya dihabiskan dengan sawah, sungai, dan canda tawa keluarga sederhana. Ketika diterima di universitas ternama, keluarganya menyambut dengan bangga. Namun, kebanggaan itu membawa tanggung jawab besar di pundaknya. Rehan kini duduk di kelas yang modern, lengkap dengan fasilitas yang hanya pernah ia lihat di televisi. Cat dinding putih memantulkan cahaya dari lampu LED yang terang, membuat ruang itu terasa lebih luas. Proyektor tergantung di langit-langit dan papan tulis digital terpampang di depan kelas, menggantikan papan tulis kapur yang biasa ia gunakan selama SMA. Rehan duduk di barisan tengah, tempat ia merasa cukup aman untuk mengamati sekeliling tanpa terlalu mencolok. Mahasiswa-mahasiswa lain tampak percaya diri, bercanda, dan berbincang seolah sudah saling mengenal lama. Beberapa bahkan berpenampilan mencolok, lengkap dengan barang-barang bermerek yang membuat Rehan merasa sedikit canggung dengan jaket lamanya yang sudah mulai memudar warnanya. Dengar-dengar, dosennya cantik banget, bisik seorang mahasiswa di belakangnya. Serius? Semoga nggak galak, jawab temannya sambil terkekeh. Rehan mendengar percakapan itu, tetapi ia hanya menunduk, mencoba fokus pada catatannya. Baginya, kuliah adalah soal belajar, bukan tentang dosen atau gosip kampus. Namun, ketika pintu kelas terbuka, suasana riuh mendadak hening. Semua mata tertuju pada seorang wanita yang melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Wanita itu, Alina, melangkah dengan sepatu hak tinggi yang berbunyi ritmis di lantai marmer. Tubuhnya tegap, dengan rambut hitam sebau yang ditata rapi. Wajahnya menunjukkan kedewasaan, tetapi tidak kehilangan kelembutan. Rehan, yang sebelumnya tidak peduli dengan gosip dosen cantik, kini tidak bisa mengalihkan pandangan. "Saya Alina," katanya sambil tersenyum tipis, "dosen mata kuliah ini. Selamat datang di Psikologi Komunikasi. Saya harap kita bisa belajar bersama dengan baik selama semester ini." Suaranya tegas namun penuh kehangatan, seolah setiap kata dirancang untuk menarik perhatian. Rehan merasa ada sesuatu yang berbeda dari Alina. Bukan hanya kecantikannya, tetapi juga cara wanita itu membawa dirinya. Begitu percaya diri, begitu berwibawa. Kuliah pertama dimulai dengan penjelasan dasar tentang komunikasi interpersonal. Alina menjelaskan teori-teori dengan cara yang sederhana tetapi penuh makna membuat mahasiswa terpaku. Rehan, yang awalnya menganggap mata kuliah ini biasa saja, mendadak merasa tertarik. Ketika kelas selesai, Alina membereskan barang-barangnya. Rehan tetap duduk, berpura-pura sibuk dengan catatannya, tetapi matanya terus mengikuti gerak-gerik dosennya. Hari-hari berlalu dan ketertarikan Rehan pada mata kuliah psikologi komunikasi semakin besar. Ia sering mengajukan pertanyaan, bahkan pada topik yang terlihat sepele, hanya untuk berinteraksi lebih banyak dengan Alina. "Bu, apakah teori komunikasi ini bisa diterapkan di media sosial?" tanyanya pada suatu sesi. Alina tersenyum kecil. "Tentu saja, media sosial adalah bentuk lain dari komunikasi interpersonal, meskipun ada elemen seperti anonimitas dan keterbatasan ekspresi nonverbal yang membuatnya berbeda." Jawaban itu membuat Rehan semakin kagum. Ia mulai merasa bahwa Alina bukan hanya seorang dosen, tetapi inspirasi. Ia melihat Alina sebagai sosok sempurna yang ingin ia dekati, meskipun ada batas yang tidak boleh dilanggar. Pada suatu hari, Alina memanggil Rehan setelah kelas selesai. "Saya perhatikan kamu cukup aktif di kelas," katanya sambil membereskan catatan. "Kebetulan, saya sedang mengerjakan penelitian tentang komunikasi antar generasi.
Apa kamu tertarik untuk membantu saya? Raihan tertegun. Tentu saja, Bu. Saya merasa terhormat jika bisa membantu. Alina tersenyum. Baik, saya akan mengirimkan detailnya lewat email. Besok sore, kalau kamu punya waktu, datanglah ke ruang dosen saya. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Esok harinya, Raihan berdiri di depan pintu ruang dosen. Ia menarik napas dalam sebelum mengetuk. Masuk, terdengar suara dari dalam. Ruangan itu kecil namun nyaman. Aroma kopi memenuhi udara dan Alina duduk di balik meja kerjanya dengan kemeja biru muda yang membuatnya terlihat kasual tetapi tetap anggun. Raihan merasa gugup, tetapi Alina menyambutnya dengan senyum ramah. Mereka membahas penelitian secara detail. Namun, Raihan merasa ada sesuatu yang lebih dari diskusi itu. Tatapan Alina terkadang terasa lebih lembut daripada yang seharusnya. Raihan, Alina berkata tiba-tiba, "Kenapa kamu terlihat sangat serius ketika mendengarkan saya di kelas? Apa yang sebenarnya kamu pikirkan?" Raihan terdiam sejenak, lalu memberanikan diri menjawab, "Saya kagum pada Anda, Bu. Bukan hanya sebagai dosen, tetapi sebagai pribadi."